Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita mulai. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah pujian dan doa kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan dan merasakan anugerah dan rahmat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, sungguh sangat mengherankan. Namun itulah yang Tuhan kerjakan untuk kita. Tidak ada Allah seperti Dia yang selalu memberi rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dengan penuh rasa syukur, mari bersama-sama kita puji Tuhan dengan pujian nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah memberi, heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bait 2. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tenang. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 22
ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, serta menerapkan di dalam kehidupan kita, tentunya masih banyak sekali kekurangan kita di dalam kita melakukan hukum Tuhan ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita rendahkan hati kita. Kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Jemaat semua, kami mohon untuk bangkit berdiri. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berdoa yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami bersama-sama mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Itu nomor 33. Bait 2. Kendati ku lemah, kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku bersih. Aku datanglah Tuhan padamu,
Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini satu kesempatan yang indah. Kita akan bersama-sama bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 460. Jika jiwaku berdoa. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, maka pada pagi hari ini kami disatukan di dalam roh untuk memuji-muji namamu sekalipun kami bersekutu di tempat yang berbeda. Namun kami percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan mengikat roh kami sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami juga percaya bahwa ketika roh kami diikat dengan roh Tuhan, maka kami tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini mendatangkan hormat dan kemuliaan namamu ya Bapa. Oleh sebab itu perkenankan kami semua diberkati melalui ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap hamba-hambamu yang turut ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, tutup bungkus selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat, berikan kasih karunia talenta dari surgawi. Dan kiranya Tuhan urapi kami semua, sehingga kami merasakan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pakai setiap hamba-hambamu ini Tuhan, sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini benar-benar mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, baik yang duduk di dalam kemajlisan, yang duduk di dalam kepengurusan komisi, yang duduk di dalam kepengurusan kelompok, demikian juga pendeta, koster, dan teknisi di tempat ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pengurus arisan pembangunan, untuk panitia Natal. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi setiap hamba-hambamu Tuhan yang turut ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, tambahkan kepada kami kasih karunia talenta dari surgawi, sehingga semua bisa kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan,
berkati keluarga kami masing-masing, istri, anak-anak, demikian juga suami para hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kasih karunia dan damai sejahtera. Kiranya mereka senantiasa mendukung pekerjaan dan pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka senantiasa dicukupkan dalam segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup mereka Bapa. Tuhan tidak lupa, secara khusus kami juga berdoa untuk Komisi Multimedia yang senantiasa melayani Tuhan di saat kami mengadakan ibadah online. Tuhan Kau memberkati mereka, tambahkan kasih karunia talenta dari surgawi, dan berkati kehidupan dan pelayanan mereka Tuhan. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk program-program gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati kerinduan kami hendak melebarkan rumah-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala sesuatu yang diusahakan dan diupayakan, baik penggalangan dana, baik pengurusan sertifikat, dan semua yang ditangani oleh Komisi Pembangunan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya sehingga semua berjalan dengan baik, sehingga pembangunan rumah Tuhan di tempat ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percaya untuk menangani pembangunan, untuk menangani pengurusan sertifikat, demikian juga untuk penggalangan dana. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan tidak lupa, kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan rumah-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, terlebih anak-anak-Mu yang masih di dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan roh hikmat kepandaian dan cukupi semua kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan umat Tuhan dari keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk panitia Natal. Kiranya Tuhan memberkati semua panitia Natal sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk perayaan Natal tahun ini. Tuhan, kami merindukan ketika kami merayakan Natal, kami bisa berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kami semua sudah dibebaskan dari COVID-19. Tuhan, tolong kami rindu Tuhan, semuanya itu terjadi untuk membuktikan kemuliaan dan kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan gereja-Mu, ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati Tuhan perayaan Natal kami ya Tuhan. Pakai semua panitia, pakai semua jemaat Tuhan, sehingga kami semua boleh bergandeng tangan untuk melayani Tuhan di dalam perayaan Natal nanti. Tuhan, namun kalau Engkau punya rencana yang lebih indah dari ini semua, kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, ialah kehendak Tuhan yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak lupa, kalau Tuhan melihat ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan, ada jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan, ada jemaat Tuhan yang mengalami beban hidup yang terlalu berat. Tuhan, kami berdoa untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong berikan solusi yang terbaik untuk kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan pekerjaan, bahkan pergumulan sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Seperti saudara kami Pak Suprapto, Pak Kusmanto, Pak Subati, Mbah Ginem, Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun, Mbah Tini, Mbah Wagini, Bu Riani, Pak Riyadi, dan juga pemulihan untuk Ibu Nani Suparti. Mari Bapak, mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan atas mereka, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu atas kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para lansia, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Berikan kekuatan kesehatan, berikan kekuatan iman,
berikan hikmat supaya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya bisa mengisi waktu-waktu yang ada untuk senantiasa berdekat kepadamu ya Bapa, dan mengisi waktu yang ada dengan aktivitas-aktivitas yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan, dari anak-anak balita sampai anak-anak yang sudah berpendidikan di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati pendidikan mereka. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan memberkati roh hikmat kepandaian. Terlebih Tuhan masa pertumbuhan anak-anak balita di tempat ini, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang bagus ya Tuhan. Berkati masa depan mereka semua Tuhan. Dan ketika mereka mencari pekerjaan kelak, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Dan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga Tuhan, ketika kelak mereka sudah bekerja dan mereka merindukan pasangan hidup, tolong Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah mempersiapkan diri untuk memasuki hidup berumah tangga, kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk anak-Mu Wahyu dan Ana Tuhan, yang saat ini sudah memasuki kategorisasi pranikah. Tuhan Kau memberkati sehingga pernikahan kelak Tuhan boleh diberkati di dalam Tuhan, dalam pernikahan yang kudus. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang lainnya yang merindukan pasangan hidup. Tolong Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sepenuhnya. Semua kehidupan umat Tuhan di tempat ini, dari anak-anak balita sampai para lansia, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita surgawi, senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi di bangsa kami saat ini Tuhan. Di bangsa kami sungguh merasakan keprihatinan yang sangat dalam, di mana COVID-19 sangat berdampak luas di bangsa kami, sehingga bangsa kami masih terus di dalam pandemi. Demikian juga Tuhan, ini berpengaruh akan perekonomian bangsa, berpengaruh juga akan keekonomian masyarakat. Saat ini Tuhan, banyak masyarakat sedang menjerit, mereka tidak bisa menerima kenyataan yang ada, bahkan mereka tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada demo di sana sini Tuhan. Kami mohon Bapa Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan damai sejahtera, berikan keamanan, pulihkan Tuhan ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan keadaan kami semua Tuhan di bangsa ini Bapa. Terlebih kami rindu Tuhan, COVID-19 segera bisa diatasi di bangsa ini ya Tuhan. Pakailah Tuhan para pemimpin kami, pemerintah bangsa Indonesia ini yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kami, demikian juga para menteri kabinet Indonesia Maju, demikian juga para MPR DPR, demikian juga kami berdoa Tuhan untuk jajaran TNI dan Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus tugas dari daerah, dari pusat sampai daerah-daerah. Demikian juga tim medis Tuhan, dari dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Kami juga berdoa para relawan, Tuhan mereka bergandeng tangan untuk memberantas COVID-19 ini. Tolong Tuhan Kau berkati upaya usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan keberhasilan kepada mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dibebaskan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak kami percaya semua manusia hanya sebagai alat Tuhan, semua kuasa penyelesaian masalah di bangsa kami terjadi oleh karena kuasa-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di saat seperti ini.
masih ada Tuhan korban-korban bencana alam di bangsa kami, baik banjir maupun tanah longsor dan juga kebakaran-kebakaran Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, tolong Bapak pulihkan mereka. Berkati Tuhan saudara kami, jauhkan rasa trauma dan cukupi semua kebutuhannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan melihat ada banyak dosa di bangsa kami bersatu hati Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa Indonesia ini Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, kami rindu di bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan, banyak orang-orang yang diselamatkan. Kami doa kiranya Tuhan memberkati para penginjil, misionaris, yayasan-yayasan Kristen, mass media cetak elektronik, hamba-hamba Tuhan dan semua gereja-gereja Tuhan yang turut ambil bagian di dalam penginjilan. Tuhan berkati, Tuhan pakai sehingga di bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan gerejamu di GITC Patian ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengaturkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama, sekarang beri syukur. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, serta mengaturkan persembahan kami. Namun kami menyadari Tuhan, bahwa persembahan kami pada pagi hari ini masih jauh sekali dari kesempurnaannya. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan, menyucikan serta menyempurnakan persembahan kami semua pada pagi hari ini. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan mereka, membawa mengelola persembahan ini. Tuhan berkati kehidupannya sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga seluruh umat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah pendidikan anak-anak Tuhan.
berkatilah masa pertumbuhan anak-anak-mu, berkatilah masa tua mereka Tuhan. Berikanlah kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap umat-mu Tuhan. Kalau saat ini ada umat-mu yang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan keluar pertolongan yang terbaik untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati semua umat-mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Inilah puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya puji-pujian kami pada pagi hari ini menjadikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan mendengarkan puji-pujian kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan pagi ini, kami juga akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Dan berkati kami semua Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami kosongkan diri kami rendahkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Kami semua hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul hidup aman dan tentram yang asli. Sekali lagi, hidup aman dan tentram yang asli. Kalau bicara asli tentunya di sini ada yang palsu atau semu atau KW. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini masih ada yang palsu rupanya, ya. Dan ternyata asli lebih berkualitas, betul-betul nyaman, betul-betul bagus dan indah, dan betul-betul tahan lama. Kalau hal itu bicara sebuah proses, pasti tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang asli. Jikalau itu berbicara harga, tentunya mahal untuk membeli sesuatu yang asli. Jikalau kita membeli suatu barang, masalah asli dan palsu, terserah panjenengan. Tergantung kantong kita masing-masing, tergantung kekuatan kemampuan kita masing-masing. Namun kalau itu bicara tentang kehidupan
kehidupan yang aman dan tentram, saya sarankan pilihlah kehidupan yang aman dan tentram yang asli. Di dunia ini rupanya ada kehidupan yang aman dan tentram, namun semu, palsu, bukan asli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan dari kehidupan orang-orang Yehuda di sini. Ya. Orang-orang Yehuda di sini ternyata mereka mengalami kehidupan yang aman, tentram, namun semu. Mengapa saya katakan semu? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 9 di sini firman Tuhan katakan, "Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tentram. Perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar. Hei orang-orang yang hidup tentram." Di sini ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan-perempuan Yerusalem, yang dimaksud perempuan-perempuan Yerusalem, sebetulnya ini tidak tertuju khusus kepada perempuan, namun ini tertuju kepada seluruh umat yang ada di Yerusalem. Karena di hadapan Allah, umat itu adalah mempelai perempuan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka hidup aman, mereka hidup tentram. Namun di sini firman Tuhan katakan, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar. Jadi aman, tentramnya semu, tidak bertahan lama, tidak berkualitas sampai lama. Ini hanya semu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menemukan kehidupan yang aman dan tentram asli, itu tidak ada di tempat lain kecuali di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu orang-orang Yahudi, ini mereka hidupnya itu jauh dari Tuhan. Ya. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat pasal 31 ayat 6 dan 7, di sana dikatakan seperti ini. Mari kita perhatikan. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Mereka pada waktu itu membelakangi Tuhan dengan menyembah kepada berhala. Kehidupan yang lainnya dikatakan bahwa di dalam pasal 31 ayat yang 1 di sana dikatakan seperti ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Mereka ketika memerlukan pertolongan, ketika mereka sedang terdesak, mereka sedang mengalami kesulitan, mereka selalu mencari pertolongan ke Mesir. Ya. Nah, oleh karena jalan seperti itulah, akhirnya mereka mendapatkan rasa aman, mereka mendapatkan rasa tentram. Tetapi ketentraman karena membelakangi Tuhan dan ketentraman karena pertolongan orang Mesir
ini ketentraman palsu. Ketentraman yang hanya bersifat sementara, tidak tahan lama. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, rupanya oleh karena keadaan seperti itu di dalam pasal 28 ayat yang ke-7 dan 8, di sana pemimpin-pemimpin itu mengadakan pesta fora. Mari kita perhatikan Yesaya 28 ayat 7 dan 8. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak, baik imam maupun nabi, pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, secara moral hancur ini orang-orang Yehuda ini. Sekalipun keadaannya aman, sekalipun keadaannya tentram, namun oleh karena perlindungan dari orang-orang Mesir, ketentraman itu hanya semu. Karena ada satu waktu nanti Tuhan akan menunggang balikkan mereka. Mengapa Tuhan menunggang balikkan mereka? Karena para pemimpin pada waktu itu, baik imam, baik nabi, baik raja, semua jatuh dalam pesta pora kemabuan. Mereka mabuk arak sampai mereka muntah-muntah, ada kotoran di meja. Dikatakan di dalam Yesaya 28 ayat 7 dan 8 ini. Oleh karena perbuatan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan memperingatkan mereka ya, bahwa mereka itu hidup aman tentram itu akan berakhir. Setahun lebih dikatakan mereka akan gemetar di situ. Mereka tidak tentram lagi, tidak aman lagi. Karena ternyata ketika mereka mencari aman, mencari tentram dengan berlindung kepada orang Mesir, dengan mendekatkan diri kepada minuman-minuman keras, ternyata tentram aman itu palsu, aman itu semu, tidak asli, tidak tahan lama, karena Tuhan yang menunggang balikkan. Dan dikatakan dalam waktu setahun lebih, ya, di dalam ayat 10, setahun lebih, lebihnya tidak dijelaskan di sini. Hanya kalau kita hubungkan ke ayat 15, ya, di sana dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Mereka akan gemetar, ketentraman tidak ada lagi, rasa aman tidak ada lagi, sampai ada roh dari atas dicurahkan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akibat dari perbuatan mereka, mereka mengalami gemetar, tak ada panenan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 di sana, ya dikatakan bahwa getarlah perempuan-perempuan yang hidup aman. Hidup aman namun gentar. Apa artinya aman namun gentar? Karena amannya ini aman yang palsu. Gentarlah, hei perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tentram namun gentar. Apa artinya? Tentramnya tidak asli, ya. Tentramnya palsu di situ, ya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh akibat dosa-dosa mereka, kelihatannya tentram, kelihatannya aman. Namun dalam satu titik tertentu mereka akan mengalami gentar. Oleh karena yang mereka hadapi adalah Tuhan. Ya. Lalu dikatakan ratapilah ladangmu, ayat 12. Ya. Pohon anggurmu
ratapilah tanah bangsamu yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Jadi ladangnya, tanahnya ditumbuhi semak duri dan putri malu. Tidak lagi menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya. Lalu mereka juga mengalami kesepian, ayat 14 dikatakan, sebab putrimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Saudaraku, ini terjadi ketika Sanherib mengepung mereka, menunggang balikkan Yerusalem, mereka yang dulunya tentram, mereka yang dulunya aman, keamanan, ketentraman sirna, keadaan ekonomi yang baik sirna, panenan yang melimpah tidak panen, ya, tanah yang subur tidak subur kembali, yang ramai meriah, itu di sini dikatakan akan mengalami kesepian. Firman Tuhan katakan dalam waktu setahun lebih, lebihnya tidak dikatakan sekali lagi. Sampai kapan mereka mengalami gemetar, mereka gentar, mereka tidak mengalami panenan, mereka berkabung, ya, mereka meratap, mereka kesepian. Sampai kapan? Ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Orang-orang Yehuda akan mengalami gemetar. Orang-orang Yehuda akan berkabung. Mereka akan meratap, sunyi, sepi. Mereka tidak ada harapan lagi. Tidak ada aman, tidak ada ketentraman lagi. Sampai roh dari atas dicurahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bicara apa? Roh dari atas yang dicurahkan itu kapan? Itu terjadi ketika hari Pentakosta. Tuhan mencurahkan roh kudusnya kepada umatnya. Supaya umatnya yang tidak aman, umatnya yang tidak tentram, ini mengalami damai sejahtera. Jadi dengan kata lain, ketika mereka mencari aman, mencari tentram, mereka lari ke Mesir, itu aman dan tentram yang palsu. Ketika mereka mencari tempat hiburan, ketika mereka mabuk-mabukan untuk memuaskan dirinya, itu aman dan tentram yang palsu. Namun ada aman dan tentram yang asli, yang diberikan dari Allah melalui Roh Kudus. Maka pada ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ini artinya, yang bisa memberikan ketentraman, yang bisa memberikan keamanan yang asli dari Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sanggup memberikan aman dan tentram yang asli dalam kehidupan setiap orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir, mungkin aku akan merasa aman kalau ada yang mengawal aku. Aku akan merasa aman kalau aku bersembunyi di satu tempat. Aku akan merasa aman kalau uangku banyak. Maaf, untuk hal itu orang-orang Mesir mencari perlindungan kepada orang-orang Israel mencari perlindungan kepada orang-orang Mesir. Mereka aman, namun amannya palsu. Mereka banyak uang, mereka pesta anggur, namun ternyata rasa amannya karena mabuk-mabukan juga palsu. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita aman karena ada yang menjaga, karena kita merasa aman karena kita bersembunyi, kita aman karena memiliki sesuatu yang berharga. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu palsu. Karena aman tentram yang asli hanya diperoleh melalui Roh Kudus yang dicurahkan dari atas. Dan ketika Roh Kudus ini dicurahkan dari atas, diberikan kepada setiap umatnya, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2, di sana ada satu peristiwa agung, di mana Roh Kudus dicurahkan. Rasul-rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.
Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Janji di dalam Yesaya tadi bahwa akan dicurahkan Roh dari atas digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2. Bahwa orang-orang Yahudi, rasul-rasul pada waktu itu dilimpahi, dicurahi dengan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus inilah yang akan menuntun orang dalam kebenaran. Karena ia disebut Roh kebenaran. Ya. Yohanes pasal yang ke-14, mari kita perhatikan. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh yang dari atas, Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu diberikan kepada umatnya untuk menolong, untuk menyertai, untuk menuntun. Di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh yang dari atas, Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menyertai, akan memimpin, akan menuntun orang di dalam kebenaran. Supaya orang itu hidup dalam kebenaran. Dan roh yang dicurahkan itu diam di dalam batin kita. Yehezkiel 36 ayat 27 dikatakan. Mari kita perhatikan ya. Yehezkiel 36 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku, roh yang dari atas. Yang diterjemahkan oleh Yohanes, Roh Kudus, Roh kebenaran, diam di dalam batinmu dikatakan. Diam di dalam batinmu. Kenapa Roh Kudus diam di dalam batin kita? Dia akan menyertai kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Kalau orang sudah dipimpin Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, apa yang dihasilkan? Mari kita perhatikan Yesaya tadi. Ya. Yesaya 32 tadi. Ya, ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari kita renungkan baik-baik. Kalau orang mencari aman, orang mencari tentram, berlindung kepada sesuatu yang jasmani, tentram amannya semu. Kalau orang mencari aman, orang mencari tentram dengan sembunyi di satu tempat, aman tentramnya semu. Kalau orang mencari aman, orang mencari tentram dengan mengadakan pesta pora, itu pun aman dan tentram yang semu. Namun aman dan tentram yang asli
diberikan oleh Tuhan melalui roh dari atas yang dicurahkan, yaitu Roh Kudus yang disebut roh kebenaran dan masuk diam di dalam batin seseorang. Dan orang yang didiami roh Tuhan akan disertai, dipimpin, dituntun dalam kebenaran. Dan ketika ada kebenaran, ayat 17 tadi dikatakan, di situ timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ya, dan ketentraman. Jadi singkatnya, kalau panjenengan ingin mendapatkan rasa aman dan tentram yang berkualitas, aman dan tentram yang asli, aman dan tentram yang bersifat kekal abadi, hanya satu jalannya, Roh Kudus yang diam di dalam batin kita. Lalu caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah turuti, ikuti apa yang dikehendaki Roh Kudus ketika memimpin hidup kita. Maka kita akan memperoleh damai sejahtera dan ketentraman dari roh itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa setiap orang yang sudah mengaku Tuhan sebagai juru selamatnya pribadi dan mohon pengampunan dosa, bertobat dari dosanya, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya itu diam di dalam batin seseorang itu. Dan roh itu akan menyertai, roh itu akan melindungi, roh itu akan menuntun dalam kebenaran. Dan orang itu akan menemukan damai sejahtera, tentram aman yang abadi, tentram aman yang asli, tentram aman yang tidak palsu, tentram aman yang dari Roh Kudus, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Sekalipun kita dalam penderitaan, sekalipun kita dalam kesulitan, namun ketika Roh Kudus itu memenuhi hati kita, kita akan tetap aman, kita akan tetap tentram ketika hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, jemaat mula-mula telah menyaksikan kepada kita di dalam tulisan firman Tuhan Kisah Para Rasul. Sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka harus menderita, namun mereka tetap aman dan tentram. Contohnya Stefanus, sekalipun dia harus dirajam batu, dia tetap tenang, dia tetap tentram, dia tetap aman bersama Tuhan. Karena roh itu memberikan tentram, aman, dan damai sejahtera. Aman, tentram, damai sejahtera dari Roh Kudus, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi apapun. Saat ini situasi mungkin sedang tidak baik, secara ekonomi mungkin sedang tidak baik. Kalau kita merasakan fisik kita, mungkin juga ada yang sudah pusing memikirkan fisiknya, kenapa aku sakit gak sembuh-sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, mungkin juga ada yang bingung kenapa aku usaha ini itu juga belum sukses, belum berhasil. Apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun, ketika kita meyakini ada Roh Kudus dalam hati kita, lalu kita minta supaya Roh Kudus memimpin hidup kita, maka tentram, aman yang abadi itu akan diberikan kepada kita. Saya percaya Roh Kudus ini pribadi, Roh Kudus ini hidup. Dia akan betul-betul memberikan aman dan tentram dalam hidup kita, dalam situasi dan kondisi apapun. Tergantung, mari kita buka hati kita, kita minta kepada Tuhan supaya roh itu memenuhi kita, roh itu memimpin kita, supaya kita tetap merasakan aman, tentram yang dari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dijanjikan Tuhan tidak sama dengan yang dijanjikan dunia. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, mari kita perhatikan. Pasal 14 ayat 27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar. Damai sejahtera yang dari dunia semu, palsu, namun damai sejahtera yang dari Roh Kudus abadi,
Ini tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Ini janji Tuhan. Mari kita persilahkan Roh Kudus menguasai hati kita. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami saat ini, Roh Kudus tetap menyertai dan memimpin kita. Maka damai sejahtera, aman, tentram akan kita peroleh dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita hidup. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, karena Roh Kudus berdiam di dalam batin kita. Dia akan selalu menyertai hidup kita. Mari kita serahkan sepenuhnya totalitas hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita dan memaukan kita. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus masuk di dalam batin kami. Sekalipun saat ini Tuhan, mungkin kehidupan kami jauh dari pesta pora, jauh dari kemewahan dunia, jauh dari kesenangan dunia. Namun kami percaya Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, Roh-Mu akan memberi aman dan tentram di dalam batin kami Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, curahkan Roh-Mu dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada umat-umat Tuhan yang belum merasakan damai sejahtera, yang belum merasakan keamanan dan ketentraman dalam hidup mereka, kiranya Tuhan buka hatinya, sehingga Roh Kudus luasa memenuhi hati mereka, sehingga mereka boleh merasakan aman dan tentram bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berusaha, Roh-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga kami akan aman dan tentram bersama Engkau ya Tuhan. Bapa, kalau saat ini Engkau melihat ada jemaat Tuhan yang mengalami kegelisahan, tolong Tuhan, Engkau jamah mereka. Roh-Mu memenuhi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sentuh hatinya, Tuhan jamah hatinya. Beri damai sejahtera dalam hidup mereka Tuhan. Beri keamanan, ketentraman dalam hidup mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Dan biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan supaya kami semakin diingatkan dan dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan, kami menemukan aman, tentram, damai, sejahtera yang asli, yang datangnya dari Tuhan, Roh kebenaran yang akan menuntun kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti berbicara. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami mohon jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, kita juga akan berdoa buat saudara-saudara kita yang memperingati ulang tahun pada minggu ini.
Yang pertama kita akan berdoa untuk Bapak Pepi Rusmono, Ibu Kartini, Saudari Ruth Oktahana P, dan Bapak Pendeta Slamet Waloyo. Kita bersama-sama berdoa. Pagi ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami satu persatu. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur dengan keempat saudara kami yang saat ini telah Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pepi Rusmono, untuk Ibu Kartini, untuk Saudari Ruth Oktahana P. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Slamet Waloyo. Tuhan, mari tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas mereka. Tuhan berkati mereka. Kiranya dengan bertambahnya usia kepada saudara-saudara kami ini, Tuhan tambahkan kasih karunia-Mu dari surgawi. Tuhan tambahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan tambahkan talenta kepada mereka. Demikian juga Tuhan, berkati fisik mereka dengan kekuatan dan kesehatan, berkati dengan kekuatan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami ini, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan tolong ya Bapa. Demikian juga apa yang menjadi kerinduannya, kiranya Tuhan yang akan mengabulkannya Bapa. Tuhan berkati mereka. Kirimkan kasih karunia dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya, baik di dalam keluarganya maupun di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Demikian juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang menjadi kerinduannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkenan memberkati keempat saudara kami pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik oleh karena Tuhan yang memberkati kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, bait pertama dan kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. bait 2 kepada domba haus dan lesu,
Gembala baik memberikan air segar. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh iman. Kiranya Allah yang Maha Dahsyat, Allah di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi menyertai engkau dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Hitung 406. Ya Tuhan, bimbing aku.